Bab 481, Skema dan Plot. Ini sudah berakhir. Lin Feng dan Feng Wanjian mengira mereka bisa dengan mulus menyeberangi danau setelah menggunakan Star and Moon Glide, tetapi mereka tidak mengira bahwa keadaan akan berubah drastis pada saat berikutnya. Saat tubuh mereka ditelan oleh gelombang setinggi beberapa ratus meter, bahkan memobilisasi setiap potongan kekuatan asal di tubuh mereka tidak cukup untuk menghentikan momentum ke bawah mereka. Semakin dalam mereka turun, semakin panas-panasnya, seolah-olah akan menelan dan melelehkan mereka seluruhnya. Mereka sangat menyadari bahwa panas dengan intensitas ini akan melelehkan tubuh mereka bahkan jika tubuh mereka terbuat dari perunggu atau besi. Namun, sesaat sebelum mereka menabrak lava, sebuah pohon anggur muncul di depan mata mereka. Pohon anggur itu melilit menjadi simpul yang rumit di sekitar mereka dan melemparkan mereka berdua ke pantai yang lain. Wuss! Tubuh mereka melesat di udara seperti anak panah yang terlepas. Pembalikan keberuntungan ini terjadi dalam sekejap mata. Bahkan saat mereka mendarat, tersandung karena berhenti mendadak, wajah mereka pucat dan jantung mereka masih berdebar kencang karena hampir mati. Memukul, gelombang di danau sekali lagi naik ke ketinggian beberapa meter lebih tinggi dari sebelumnya. Di dalam ombak itu ada sosok monster seukuran 10 gajah purba. Mata seukuran lentera melotot marah pada manusia. Manusia tercela yang berani mengganggu tidur raja ini. Feng Wanjian dan Lin Feng keduanya secara tidak sadar mundur selangkah, sepertinya menemukan rasa aman semakin jauh mereka menjauh dari monster besar ini. Ini adalah Dewa Lava. Jantung Feng Wanjian masih berdebar ketakutan. Gelombang besar yang tiba-tiba meledak barusan jelas berasal dari aura Lord of Lava yang meledak. Tapi ada apa dengan pokok anggur yang baru saja muncul? Feng Wanjian dan Lin Feng benar-benar bingung ketika tubuh mereka tiba-tiba menegang, mereka berdua melihat ke samping secara bersamaan. Mereka tercengang melihat bahwa dua sosok di sebelah mereka adalah dua dari Istana Pil Regal. Kalian, Feng Wanjian terperangah. Kapan kamu sampai di sini? Mu Gaoqi mendengus pelan, Feng Wanjian, jika bukan karena kakak seniorku Chen, kamu akan menjadi makanan untuk penguasa lava sekarang. Beraninya kau bertanya bagaimana kita bisa sampai di sini. Feng Wanjian dan Lin Feng saling memandang, kehilangan kata-kata. Mereka juga tahu bahwa tidak ada orang lain di sini selain para murid Istana Pil Regal. Meskipun keduanya brengsek, mereka tahu bahwa mereka berutang budi lagi pada Regal Pil Palace. Terima kasih banyak atas tindakan muliamu. Untuk semua kesalahannya, Lin Feng bisa membaca situasi dengan baik, berjalan untuk memberi hormat kepada Jiang Chen. Jiang Chen melambaikan tangannya, aku hanya menyelamatkanmu untuk menyabotase rencana katedral besar, itu saja. Katedral hebat, Lin Feng mulai. Feng Wanjian bereaksi dengan cepat dan mulai mengutuk dengan keras, katedral agung yang menyebalkan itu, merekalah yang berada di balik ini baik-baik saja. Atau yang lain, mengapa semuanya menjadi tenang dan damai ketika mereka terbang, tetapi begitu banyak gangguan muncul ketika giliran kami tiba. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Jiang Chen tersenyum tipis, Yue Pan menganggap dirinya pintar dan melemparkan mesin terbang roh, mengganggu makhluk hidup di danau. Dia bermaksud meninggalkan kita dalam kesulitan. Ekspresi Lin Feng juga sangat berubah. Katedral besar adalah sekte dengan garis keturunan keji, dasar baik-baik saja. Kekejaman yang begitu kejam, mereka selamanya musuhku jika aku berhasil keluar hidup-hidup. Feng Wanjian mau tidak mau memasukkan ibu-ibu katedral agung dalam salamnya juga. Sugang itu, dia memiliki motif tersembunyi untuk memulai. Kami semua menepati janji kami dan hanya membawa pembantu alam asal kecil, tapi dia dan alam asal buminya. Kita akan melihat sekte mana yang tertawa terakhir. Jiang Chen melirik wilayah lava. Lord of Lava hampir mengamuk karena terus menembakkan aliran lava ke pantai, berulang kali menabrak pantai. Sepertinya dia ingin menelan semua orang utuh. Namun, bentuk kehidupan lava hanya bisa mengamuk di lava. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika musuh mereka meninggalkan lingkungan itu. Semua orang akan aman sekarang karena mereka berada di tanah kering. Ketika Feng Wanjian dan Lin Feng melihat Lord of Lava yang gila, mereka menyadari bahwa makhluk ini tidak terlalu cerdas, tetapi sangat keras kepala. Meskipun mereka aman sekarang, jantung mereka sekali lagi mulai berdetak lebih cepat karena ketakutan. Ayo pergi. Jiang Chen melambaikan tangannya dan memimpin dengan Mu Gaoqi. Sugang dan Yue Pan dari Katedral Agung telah pergi beberapa waktu yang lalu, dan mereka yang berasal dari Sekte Walkabout berada lebih jauh di depan.
Jiang Chen bertekad untuk mendapatkan mata air, jadi dia tidak mau ketinggalan terlalu banyak. Lin Feng dan Feng Wanjian secara alami tidak berani bersaing dengan Jiang Chen lagi. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan hidup mereka. Selain itu, mereka semua adalah alam asal tingkat ketiga dan memiliki gagasan yang jelas tentang kecakapan yang mereka miliki. Aura penguasa lava di wilayah lava setidaknya berada di puncak alam asal bumi, namun Jiang Chen telah berhasil sampai ke sisi lain tanpa menyalakan lonceng alarm siapapun. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka dari kesulitan mereka. Tingkat kekuatan ini cukup menakutkan. Mereka sekarang sangat sadar bahwa ahli misterius yang dibawa Mu Gaoqi bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Feng Wanjian bahkan dengan menggelikan menarik garis di tanah sebelum memasuki gua, tidak membiarkan mereka masuk. Ketika dia memikirkan tindakan itu sekarang, dia merasa merinding di punggungnya, benar-benar melihat dirinya sebagai badut yang melompat-lompat. Yang lain bisa saja membunuhnya dalam sedetik jika dia mau. Saudara Feng, orang aneh macam apa yang diundang Mu Gaoqi? Dia hanya di ranah asal kecil, tapi kenapa aku merasa dia lebih kuat dari Yue Pan? Lin Feng penuh dengan pertanyaan. Feng Wanjian tersenyum sedih, Anda bertanya kepada saya, tetapi kepada siapa saya harus bertanya? Saudara Lin, kita harus meluruskan semuanya mulai sekarang. Pertama, Katedral Agung adalah musuh bersama kita. Kedua, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan yang satu ini dari Istana Pil Regal. Tidak peduli konflik apa yang terjadi nanti, kita harus berdiri di dekat Istana Regal Pil, jika tidak. Lin Feng juga setuju sepenuhnya, saya juga setuju. Meskipun salah satu dari Istana Regal Pil kuat dan sangat misterius, dia bukan iblis pembunuh dan benar-benar berbeda dari dua dari katedral besar. Kita hanya perlu bersikap sopan kepada mereka dan sebagai balasannya, mereka tidak akan bergerak melawan kita. Kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkan kita. Feng Wanjian mengangguk. Kita harus mengejar. Saya harap Sekte Walkabout membuat penyergapan lain dan terjebak dalam pertempuran udara besar-besaran dengan Katedral Agung yang keji. Situasi saat ini telah ditakdirkan bahwa Lin Feng dan Feng Wanjian memakai celana yang sama, berdiri di kapal yang sama. Sepasang dari Sekte Walkabout, dua dari Katedral Agung, dua lainnya dari Istana Pil Regal, dan pasangan Lin Feng dan Feng Wanjian dibuat untuk 4 pasang. Setelah kemunduran yang baru saja mereka alami, Lin Feng dan Feng Wanjian sudah condong ke Istana Regal Pil. Oleh karena itu, pada dasarnya ada 3 kelompok orang yang bersaing untuk musim semi. Dingin yang ekstrim kembali dengan ganas tidak lama setelah mereka meninggalkan wilayah lava. Gaoqi, hati-hati. Keduanya dari katedral sekitar 2,5 km di depan kita. Sensitivitas kepala psikis Jiang Chen paling tajam sejak penglihatannya terhalang. Mu Gaoqi sepenuhnya mempercayai Jiang Chen sekarang, dan tidak meragukan kata-katanya sedikitpun. Jangan terburu-buru untuk masuk. Su Gang dan Yue Pan sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Mereka juga sudah berhenti. Jiang Chen mencegah Mu Gaoqi berjalan ke depan. Dia bisa menemukan orang-orang dari Katedral Agung pada jarak ini, tapi dia tidak perlu khawatir mereka akan mendeteksinya. Dia fokus pada indranya sejenak dan mengkonfirmasi perasaannya. Sepertinya Katedral Agung berencana melawan Sekte Walkabout. Sekte Walkabout berencana menyergap kita lagi, tetapi Katedral Agung menemukan ini dan bersiap untuk melawan penyergapan. Akan ada pertunjukan yang bagus segera. Karena kedua sekte akan berhadapan, Jiang Chen tidak punya alasan sama sekali untuk mengganggu mereka. Dua kekuatan yang akan bertemu satu sama lain sama-sama seperti ular dan kalajengking. Yang terbaik adalah jika kedua belah pihak berakhir dengan luka parah. Saat Jiang Chen dan Mu Gaoqi telah berhenti, Lin Feng dan Feng Wanjian segera menyusul mereka. Mereka penasaran ketika melihat dermawan mereka berhenti di jalan. Mu Gaoqi berkata, katedral besar berhadapan dengan Sekte Walkabout di depan. Mari kita tetap kembali untuk saat ini. Petik 2. Feng Wanjian sangat senang, dan aku baru saja berharap bahwa mereka akan terlibat dalam pertengkaran, apakah mereka benar-benar akan menggigit satu sama lain. Haha, fantastis. Saya harap mereka berdua terluka parah. Petik 2. Sekte Walkabout menyergap kelompok itu, dan Katedral Agung telah bersekongkol melawan mereka. Feng Wanjian tidak ramah terhadap salah satu sekte pada saat ini. Tapi dia membenci Katedral Agung sampai ke lubuk hatinya. Jiang Chen menutup matanya tanpa sepatah kata pun, sepenuhnya memanfaatkan kepala psikisnya. Namun, hanya ada begitu banyak yang bisa dia rasakan,
berada sejauh ini. Kira-kira 1 jam berlalu. Feng Wanjian menjadi sedikit gelisah dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah mereka masih berselisih? Apa mereka sudah bertarung? Mata semua orang berkedip serempak ke Jiang Chen. Dia juga sedikit terkejut pada saat ini. Dia telah memperhatikan konflik antara katedral besar dan sekte Walkabout, tetapi semua telah kembali tenang setelah beberapa saat. Saudara Chen, bagaimana situasinya? Lin Feng juga bertanya. Jiang Chen mengernyitkan alisnya, tenang lagi setelah konflik singkat. Apakah hasilnya sudah ditentukan? Lin Feng buru-buru menjawab, ayo kita lihat. Tidak peduli siapa yang menang, itu baik untuk kita semua. Yang terbaik adalah jika mereka semua turun dan keluar. Petik 2. Jiang Chen merasa ada yang agak aneh, tapi menunggu tidak sepenuhnya merupakan langkah yang produktif. Hati-hati, ayo kita lihat. Jiang Chen mengingatkan Mu Gaoqi. Mereka berempat dengan hati-hati berjalan ke depan, dan segera mendeteksi cahaya redup di kejauhan. Ada gua Kares yang luas 2. Topografi Kares merupakan bentang alam yang terbentuk dari pelarutan batuan terlarut seperti batu gamping, dolomit, dan gipsum. Wikipedia, kecuali gua ini cukup luas. Ada platform besar yang terletak di tengah, dikelilingi oleh bebatuan berbentuk aneh. Seluruh pemandangan tampak cukup menyeramkan. Sugang sebenarnya yang pertama memasuki visi semua orang. Dia saat ini terjebak di antara 2 batu besar, memuntahkan darah dan napas terakhirnya tersengal-sengal. Seseorang dari sekte Walkabout terbaring di genangan darah tidak terlalu jauh dari Sugang, darah segar berceceran di sekitar mereka. Murid sekte Walkabout lainnya telah jatuh di depan tirai berbatu, bersama dengan Yue Pan. Ramuan roh yang eksotis dan langka ada di ujung tirai. Ada luka panjang di dada murid itu saat dia merangkak dengan susah payah menuju ramuan roh. Setiap kali dia bergerak maju, dia meninggalkan jejak darah yang melebar. Di sisi lain, wajah Yue Pan berwarna abu-abu. Dia tampaknya telah terkena racun yang parah dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk bergerak. Feng Wanjian senang sekali melihat ini. Dia tertawa terbahak-bahak, haha. Lihatlah dirimu sekarang. Ketika seekor anjing menggigit seekor anjing, masing-masing berakhir dengan mulut penuh bulu. Bagus bagus bagus. Benar-benar memuaskan. Lin Feng juga tersenyum bahagia, ini pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Sekte Walkabout telah menyergap mereka dengan senjata tersembunyi, dan apakah itu sekte Tristar atau Istana Pedang Suci, keduanya kehilangan anggota karena penyergapan itu. Kemudian Katedral Agung telah berkomplot melawan mereka di wilayah lava. Dendam ini pergi tanpa berkata. Ketika mereka melihat bagaimana kedua belah pihak terluka parah, bagaimana Lin Feng dan Feng Wanjian tidak akan terlalu gembira. Jiang Chen juga tidak mengantisipasi bahwa situasinya akan menjadi seperti ini. Bab 482, Pemborosan Skema, mudah terinjak-injak. Gaoqi, tetap di sini. Jiang Chen berkata, meskipun kedua belah pihak di depan mereka terluka parah, intuisi Jiang Chen mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang masih kurang. Sesuatu yang aneh terjalin di udara tempat asing ini, memaksanya untuk tetap waspada. Lin Feng dan Feng Wanjian tidak terlalu peduli untuk itu saat mereka melangkah, sudah mengangkat pedang mereka untuk dengan antusias mengirim keempatnya dalam perjalanan. Feng Wanjian berhenti di depan Sugang, terkekeh. Sugang, dasar babi keji. Anda melanggar sumpah kami dan membawa seorang kultivator alam asal bumi. Karmamu telah tiba. Dia mengayunkan ke leher Sugang setelah berbicara. Jiang Chen tidak menghentikan mereka. Dia lebih tertarik pada ramuan roh langka itu. Namun, dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan saat Feng Wanjian menyerang ke bawah, dan langsung menghentikan langkahnya, bersiap untuk mundur. Pada saat yang sama, tangisan mengerikan datang dari Feng Wanjian saat dia ambruk di tanah. Murid sekte Walkabout yang telah terbaring di genangan darah berdiri dengan senyum sinis. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Hampir pada saat yang sama, cahaya dari pedang melintas dari tempat Lin Feng berlari ke Yue Pan, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Yue Pan yang berwajah pucat juga melompat, juga terlihat penuh semangat. Bam bam bam, Sugang beraksi tanpa penundaan, dengan batu-batu besar yang menghancurkan tubuhnya tiba-tiba terbang ke arah Jiang Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Murid sekte Walkabout lainnya juga melompat dan menarik kembali busurnya. Panah Nok berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat ke arah Jiang Chen. Keseimbangan telah berubah secara kritis pada saat-saat penting itu. Feng Wanjian telah jatuh dari serangan diam-diam,
dan Lin Feng telah terbelah dalam satu pukulan. Empat yang awalnya berjuang untuk hidup membuat Jiang Chen dikepung dari keempat sudut, sudah meluncurkan pukulan mematikan mereka. Itu adalah hal yang baik. Jiang Chen telah waspada sebelumnya. Ketika dia melihat batu-batu besar menabraknya dan panah terbang di udara, dia mendengus pelan dan mengepalkan tangannya sekali, menyegel udara di sekitar tubuhnya dengan badai magnet. Batu-batu besar meledak segera setelah mereka mengenai bagian depan badai, dan panah yang melaju menghilang setelah dihancurkan oleh badai. Mata Jiang Chen melintas dingin saat ia melihat masing-masing sudut. Jadi sepertinya kalian berempat sedang merencanakan bersama. Jiang Chen tertawa dingin pada mereka. Dia tidak mengantisipasi adegan ini dari Sekte Walkabout dan Katedral Agung. Beberapa detik sebelum saling menyerang, mereka telah membentuk aliansi dan setuju untuk berpura-pura mati untuk menciptakan fasad ini. Nak, sebutkan namamu. Yue Pan melirik. Aku tidak membuat hantu tanpa nama dengan pedangku. Mata keduanya dari Sekte Walkabout dengan cepat melesat, rasa niat membunuh yang kental di dalam diri mereka. Tatapan Jiang Chen tenang saat dia melihat dua yang terakhir. Kamu berurusan dengan iblis di sini. Apakah kamu tidak takut menjadi domba kurban ke katedral besar nanti? Seorang murid dengan mata hampir berbentuk segitiga mendengus mengejek. Itu urusan kami, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sugang berteriak, Nak, jangan coba-coba membalikkan kami satu sama lain. Jiang Chen tersenyum tipis, apakah saya perlu berdiri di kejauhan? Mu Gaoqi sangat khawatir. Dia telah menghasilkan pedang dan sedang mempersiapkan dirinya untuk melompat ke medan perang. Meskipun kekuatannya hanya alam asal tingkat pertama dan pada tingkat yang sama sekali berbeda dari yang hadir, dia tahu dia tidak bisa duduk diam saat rekannya dikepung. Gaoqi, buat cadangan. Meskipun Jiang Chen berdiri membelakangi Mu Gaoqi, seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya saat dia menghentikan impulsif Mu Gaoqi. Sugang tiba-tiba menyeringai, Mu Gaoqi, jika kamu ingin datang ke sini sampai mati dengan sedikit bakatmu, kami tidak keberatan mengirimmu ke jalanmu juga. Bahkan seekor kelinci akan menggigit jika dipaksa naik ke dinding. Mu Gaoqi berbicara dalam momen kemarahan yang jarang terjadi. Sugang, jangan melangkahi dirimu sendiri. 2 dari 3 sekte lainnya telah dieliminasi sekarang, apalagi yang kamu inginkan. Petik 2. Sugang mendengus pelan, menatap Jiang Chen. Mu Gaoqi, kamu adalah sesuatu yang lain, bukan? Di mana Anda menemukan kultivator nakal ini? Bahkan kami hampir tertipu oleh seberapa dalam dia menyembunyikan dirinya. Bahwa Katedral Agung dan Sekte Walkabout dapat mengesampingkan dendam mereka sebelumnya dan bekerja sama melawan Jiang Chen berarti bahwa mereka telah menyadari bahwa Jiang Chen adalah ancaman sebenarnya dalam ekspedisi ini. Inilah mengapa mereka mengesampingkan perbedaan mereka untuk menciptakan tipu muslihat melukai diri mereka sendiri untuk memikat musuh mereka. Sangat disayangkan bahwa Lin Feng dan Feng Wanjian telah lolos dari kematian dari danau lava hanya untuk mati di sini. Yue Pan mengembangkan pedang di tangannya. Baiklah, kurangi bicara sekarang. Anak ini bukan karakter biasa karena dia bisa melarikan diri dari danau lava yang mendidih. Jika kita berempat tidak membawanya keluar bersama, tidak ada dari kita yang bisa bermimpi tentang melanjutkan dengan tenang nanti. Jelas bahwa mereka pasti sepakat tentang hal itu. Mu Gaoqi berteriak keras, hati-hati, Sekte Walkabout menggunakan racun. Jiang Chen tahu itu tanpa pengingat Mu Gaoqi, tapi itu benar-benar menunjukkan ketidakmampuan mereka di depan penikmat sejati jika mereka ingin menggunakan racun pada Jiang Chen. Kembali ketika dia bermain dengan racun di kehidupan sebelumnya, siapa yang tahu jika Sekte Walkabout bahkan sudah terbentuk. Sugang dan Yue Pan sama-sama murid Katedral Agung dan memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan dalam pertempuran jarak dekat. Di sisi lain, murid Sekte Walkabout terampil dalam pertempuran jarak jauh, dan unggul dalam menggunakan racun aneh dari bayang-bayang untuk mengendalikan medan perang. Jika mereka tidak semua bersumpah ke surga sebelumnya bahwa mereka tidak akan bertindak melawan satu sama lain sebelum membunuh lawan mereka. Yue Pan dan Sugang tidak akan pernah mau memperlihatkan punggung mereka kepada keduanya dari Sekte Walkabout. Dua sosok menjepit Jiang Chen di antara mereka, kecepatan mereka meninggalkan jejak pasir dan batu di udara. Gaya Yue Pan sangat sengit, mendominasi lawan dengan momentum belaka, sedangkan Sugang menyukai serangan yang kuat, meledak dengan kekuatan. Mereka sangat mirip dalam gaya, tetapi kemudahan mereka dalam mengordinasikan serangan ini mengungkapkan seberapa sering mereka bekerja dengan satu sama lain.
Serangan kembar yang datang dari kedua sisi akan menghasilkan kekuatan gabungan yang jauh lebih besar daripada jumlah bagiannya. Dua dari Sekte Walkabout telah menutup medan perang dengan panah dan panah beracun mereka, menggunakan senjata tersembunyi untuk mengganggu Jiang Chen bersama-sama dengan Yue Pan dan Sugang. Mu Gaoqi panik dan diam-diam berputar ke belakang salah satu murid Sekte Walkabout, hanya untuk mendengar yang terakhir mendengus mengejek, "Mu Gaoqi, jangan salahkan saya karena membunuh Anda jika Anda melangkah dalam jarak 300 meter dari saya." Mu Gaoqi ingin menikam orang itu dari belakang, dan bahkan lebih khawatir sekarang karena rencananya telah terlihat. Dia tahu bahwa dia hanya dari alam asal tingkat pertama dan tidak pernah fokus pada kekuatan bela diri. Dia tidak memiliki keuntungan apapun jika dia ingin berhadapan dengan para pembudidaya alam asal tingkat ketiga ini. Pisau Yue Pan telah terkunci ke Jiang Chen pada saat ini. Saatnya bertemu pembuatmu, nak. Ayunan ke bawah Yue Pan tiba-tiba dipercepat beberapa tingkat. Cahaya dari bilahnya melintas saat senjata itu menggigit dalam-dalam ke bahu Jiang Chen. Puff! Pukulan itu membelah Jiang Chen menjadi dua. Pukulan Sugang juga mendarat di celah sepersekian detik itu, menghantam dengan eksplosif ke tubuh bagian atas Jiang Chen. Dia memutar pedangnya, membuat kepala Jiang Chen meledak dengan keras. Sugang dan Yue Pan saling memandang, sangat senang dengan diri mereka sendiri. Mereka telah berlatih gerakan bersama ini sejak mereka berusia 10 tahun, dan tidak pernah gagal bahkan melawan lawan yang sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, ketika keduanya selesai berjemur di bawah sinar matahari, mereka merasa sedikit bingung. Suasananya terasa agak aneh, dan ada yang terasa aneh. Sepertinya mereka mengabaikan detail penting. Serangan mereka bersih dan to the point, tanpa cacat sama sekali. Kecuali, umpan balik dari pukulan yang tajam dan kuat itu sangat mirip dengan labu raksasa, dan mereka tidak merasakan sensasi yang biasa datang dari mencabik-cabik lawan mereka. Ada yang salah. Yue Pan melihat mayat itu dan akhirnya menyadarinya. Tidak ada darah. Yue Pan, apa yang kalian lakukan? Keduanya dari Sekte Walkabout juga menemukan situasi aneh ini dan mulai berteriak keras. Semua orang tiba-tiba merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka, yang dengan cepat tumbuh dalam intensitas sampai rasanya seperti bumi akan terbelah. Bam bam bam, ledakan yang tak terhitung jumlahnya mengguncang udara saat banyak lubang tiba-tiba muncul di tanah. Untaian anggur muncul seperti tentakel monster, langsung menutup area itu. Adapun Jiang Chen, dia mendarat di depan Mu Gaoqi dengan memutar tubuhnya, tidak terlihat lebih buruk untuk dipakai. Ekspresi Yue Pan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka menemukan tanaman merambat di sekitar mereka. Semuanya adalah tanaman teratai, masing-masing dari mereka adalah anggota tubuh seputih es dari teratai es. Tanaman merambat mengelilingi keempat murid seperti iklo. Apa-apaan ini? Yue Pan merasa sangat aneh dengan pergantian peristiwa ini dan menebas salah satu tanaman merambat. Itu pecah dengan sekejap. Haha, itu hanya bentuk. Baik untuk penampilan dan tidak ada yang lain. Itu hanya seonggok sampah. Pedangnya menari-nari dengan cemerlang di udara saat dia menebas pohon anggur kedua. Suara mendesing. Cahaya dingin berkobar dengan cemerlang saat pukulan ini menebas. Lapisan es yang samar telah tumbuh di pedang panjang yang menebas pohon anggur kedua. Detik berikutnya, itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh pedang. Tidak, ini ki yang membekukan. Yue Pan buru-buru membuang pedangnya dan mundur, tetapi sebuah pohon anggur telah menyelinap di belakangnya, seolah-olah itu adalah ular roh. Kelopak bunganya menjulur ke depan, lalu melilit Yue Pan seperti mulut besar saat arus es putih yang tak terhitung jumlahnya langsung membekukan Yue Pan. Kerupuk, kriuk, kelopak bunga bergetar beberapa kali saat kekuatan gigitannya yang besar menghancurkan tubuh Yue Pan hingga berkeping-keping dan mencernanya. Murid-murid yang tersisa tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dengan mulut terbuka dengan ngeri. Sugang mengulurkan tangan, berniat menggunakan trik lamanya untuk meminta kambing hitam menarik tanaman merambat saat dia melarikan diri. Namun, dia baru saja mulai menjangkau ketika dua tanaman merambat di belakangnya melilit pinggangnya dan mengangkatnya ke udara. Dia segera tidak bisa bergerak saat dia terbang di udara. Sugang ketakutan setengah mati, menyerah, aku menyerah. Taois Chen, saya menyerah. Petik 2. Dua murid Sekte Walkabout lainnya tidak lebih baik. Mereka telah diikat oleh tanaman merambat es, dan kekuatan beku yang sangat besar dari es terus-menerus menyerang jiwa mereka yang baru lahir, seolah-olah ingin membekukan sirkulasi mereka. Kasihan, Taois Chen, kami menyerah.
Jika kamu membutuhkan bantuan dalam menjelajahi mata air roh, kami adalah milikmu untuk diperintah. Keduanya dari Sekte Walkabout tahu bahwa hidup dan mati mereka tergantung pada satu pemikiran yang lain. Jika mereka masih tidak menyerah sekarang, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyerah. Wajah Jiang Chen terlepas. Milikku untuk memerintah. Ya, Anda juga tahu bahwa Mu Gaoqi lemah dan tidak cukup. Kami yang berguna pada saat dibutuhkan. Itu benar, jika kamu menyuruh kami pergi ke timur, kami tidak akan pernah pergi ke barat. Mu Gaoqi tidak memiliki reaksi sedikit pun meskipun orang-orang ini memanggilnya lemah. Dia benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa Jiang Chen kuat, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Chen akan menang dengan mudah ketika dikelilingi oleh 4 orang. Serangan balik macam apa ini? Itu benar-benar pukulan keras. Bab 483, Rune of Heavenly Water, Penjara Air. Pada akhirnya, Jiang Chen memiliki prinsipnya sendiri. Dia tidak akan memusuhi orang-orang ini jika mereka tidak menumpangkan tangan padanya. Bagaimanapun, mereka telah berusaha keras dalam skema mereka, tapi sayangnya, rencana itu tidak bisa menjebak salah satu kekuatan Jiang Chen. Sayangnya, kelompok ini licin, dan sangat egois. Mereka benar-benar bersatu untuk bertindak melawannya. Tidak mungkin dia menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dia melambaikan tangannya dan kelopak teratai es terbuka, menelan seluruh orang yang berjuang. Jiang Chen tidak merasakan sedikit pun riak emosi saat dia melihat adegan ini tanpa ekspresi. Dunia Dao bela diri sama kejamnya dengan ini. Jika dia berhati lembut dan membiarkan mereka pergi, mereka pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah ketika mereka pergi dan kembali ke sekte. Dia tidak pernah suka membuat masalah dan berjalan pincang dengan pembatasan yang dibuatnya sendiri. Mu Gaoqi masih terdiam, mencoba memahami pergantian peristiwa yang hampir tidak bisa dipercaya. Kekuatan dan kehadiran Jiang Chen memberinya tekanan tanpa bentuk. Dia tahu bahwa itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri ketika dia mengundang Jiang Chen, tetapi dia tidak berpikir bahwa semua orang akan berakhir mati pada saat ini. Gaoqi, apakah menurutmu aku harus membiarkan mereka pergi? Jiang Chen tiba-tiba tersenyum dan bertanya. Mu Gaoqi tergagap, tidak tahu bagaimana harus merespon. Dia lemah secara alami, dan telah mencapai langkah ini dalam kultivasinya murni dengan menggunakan pil. Dia tidak pernah mengalami kekerasan dari pertumpahan darah yang kejam. Oleh karena itu, dia tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum rimba. Gaoqi, jika kamu tidak memiliki persiapan mental seperti ini, kamu harus menahan diri dari bertualang di luar sesering itu di masa depan. Pengalaman seperti ini tidak cocok untukmu. Jiang Chen menghela nafas ringan dan melihat ke depan. Ayo pergi. Dia sudah tiba di tirai batu pada saat kata-katanya terngiang di telinga Mu Gaoqi. Dia berdiri di atas ramuan itu, hanya memetiknya setelah mempertimbangkan dengan cermat dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang tidak diinginkan. Sementara itu, kata-kata Jiang Chen berdering seperti bel pagi, menyebabkan gelombang emosi yang besar di hati Mu Gaoqi. Ketika dia mengingat kembali semua yang telah terjadi dalam ekspedisi ini, dia harus mengakui bahwa dia masih terlalu naif. Dia mengira semua orang akan memperlakukannya dengan adil setelah dia menawarkan pil dan akan bekerja sama dengannya dalam menjelajahi mata air. Kenyataan telah membuktikan sebaliknya, dan tidak ada yang berjalan seperti yang dia pikirkan. Jika dia tidak mengundang Jiang Chen, maka paling-paling, dia akan diblokir di luar gua, atau lebih buruk lagi, dibantai jika dia bersikeras masuk. Feng Wanjian telah menghalanginya untuk masuk, dan orang-orang dari Katedral Agung telah setuju. Sekte Walkabout sudah lama menunggu setelah masuk dan menyerang mereka semua dari bayang-bayang. Jika bukan karena Jiang Chen menariknya kembali, Mu Gaoqi pasti akan menjadi orang pertama yang jatuh mengingat tingkat kultivasinya. Ketika mereka tiba di wilayah lava, Yue Pan dari Katedral Agung telah bersekongkol melawan mereka. Jika bukan karena Jiang Chen, Mu Gaoqi tidak akan berhasil melewati wilayah lava sama sekali. Jika dia tidak memiliki sedikit pun keberuntungan, dia akan jatuh ke lava dan diumpankan ke monster lava. Dan sekarang di Gua Kares, apakah dia akan memiliki nasib yang lebih baik daripada Lin Feng atau Feng Wanjian jika bukan karena Jiang Chen? Tentu saja tidak. Mu Gaoqi memiliki momen wawasan yang mendalam ketika dia merenungkan sampai titik ini. Jiang Hu itu ganas, Jiang Hu itu buas. Para eksekutif senior sekte selalu berusaha membuat kami memahami hal ini di sekte, tetapi saya terlalu naif.
Saya selalu merasa bahwa karena potensi pil saya luar biasa, orang lain akan selalu mencium dan menjilat saya. Siapa sangka kejelekan umat manusia akan terkuak secara utuh selama pencarian mata air. Saya mungkin akan mati 4 kali lipat jika bukan karena saudara Jiang Chen. Petik 2. Tidak ada kata-kata yang meyakinkan seperti kenyataan. Mu Gaoqi benar-benar melepaskan beban di hatinya setelah momen kesadaran ini dan berseru, "Saudara Jiang Chen, tunggu aku." Hanya ada mereka berdua yang tersisa sekarang karena yang lainnya sudah mati. Mu Gaoqi juga belum pernah sejauh ini, jadi mereka hanya bisa menjelajah secara perlahan. Itu adalah hal yang baik bahwa dia memiliki susunan kayu, jadi dia sedikit banyak bisa merasakan lokasi mata air itu. Mereka berdua membuat kemajuan lambat ke depan berdasarkan petunjuk ini. Gua kuno ini seperti salah satu lubang tak berdasar dari legenda. Semakin jauh mereka pergi, semakin Jiang Chen bisa merasakan bahwa gua ini pasti memiliki tujuan yang luar biasa di zaman kuno. Semakin jauh mereka pergi, semakin sensitif persepsi Jiang Chen dan Mu Gaoqi. Kita seharusnya hampir sampai. Mu Gaoqi berbicara dengan antusias, suaranya sedikit melengking karena kegembiraan. Jiang Chen mengulurkan tangan dan memberi isyarat untuk diam. "Gaoqi, bicaralah dengan kesadaranmu. Jika entitas yang kuat tinggal di dalam tanah surgawi ini, Anda akan membangunkannya dengan teriakan Anda." Mu Gaoqi tersipu dalam, merasa bahwa dia benar-benar kehilangan muka untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia masih terlalu belum teruji, dan tidak bisa tetap tenang menghadapi masalah sekecil itu. "Saudara Jiang Chen, apakah Anda merasakan bahaya?" Mu Gaoqi bertanya dengan kesadarannya. Jiang Chen sendiri juga tidak tahu apakah dia paranoid. Orang-orang yang memasuki gua semuanya mati, tetapi intuisinya masih memperingatkannya bahwa bahaya masih ada. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. "Gaoqi, semakin dekat kita ke tujuan, semakin berbahaya hal-hal yang terjadi." Jiang Chen memperlambat dan memperluas kesadarannya untuk memindai semua flora dan fauna di sekitarnya. Keduanya melewati koridor hitam tak berujung untuk tiba-tiba disambut dengan sepetak lampu hijau. "Kita harus berada di sini." Adegan terbuka bagi mereka setelah mereka berbelok di tikungan. Ada danau yang terbentuk secara alami di dunia bawah tanah ini yang tampak seperti zamrud yang tertanam di malam tanpa batas ini. Permukaannya tenang dan halus seperti cermin, airnya berwarna hijau giok murni dan memancarkan kabut tebal kiroh yang melimpah, membuai penonton. "Saudara Jiang Chen, kami kaya, kami benar-benar kaya." Mu Gaoqi tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak kegirangan. Hati Jiang Chen bergerak saat dia tiba-tiba merasakan intuisinya melonjak, tetapi pandangan sekilas tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Namun, telinganya berkedut ketika dia mendengar air menetes, berhenti di kaki mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan tiba-tiba melihat 2 tetes mulai turun. Mata Dewa Jiang Chen tiba-tiba berkontraksi dan memperbesar tetesan air yang jatuh ini, mengungkapkan rune padat yang muncul di dalamnya. "Ini buruk." Jiang Chen segera bereaksi, ini adalah serangan yang mengubah kesadaran penyerang menjadi cair. Tetesan yang tampaknya sangat kecil itu mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar dan menghancurkan. Serangan ini benar-benar di luar jangkauan alam asal. Sebelum Jiang Chen sempat menjawab, 2 tetes air itu sudah mengembang. Seperti air terjun yang jatuh dari 9 langit, tetesan itu langsung menelan keduanya dalam semburan air raksasa. Setelah air membasahi mereka, 2 gelembung besar tetap ada, memenjarakan Jiang Chen dan Mu Gaoqi di dalamnya. Tirai air tampak tipis, tetapi tampaknya terdiri dari kekuatan terkuat di bawah langit. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan Jiang Chen dan Mu Gaoqi, mereka tidak dapat menembus gelembung. Jiang Chen belum mengalami hal seperti ini sejak dia menginjakkan kaki di dunia. Ketika dia melihat bahwa gelembung itu tidak terpengaruh oleh serangan normalnya, dia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Dia memanggil seni atribut apinya dan mengirim titik supernova Skyblaze mendesis ke arah tirai air. Hasilnya tidak berubah. Seolah-olah dia melemparkan kerikil ke laut, gelembung itu tetap utuh dan tidak responsif. Titik supernova saat ini merupakan serangan target tunggal terkuat Jiang Chen. Tetapi bahkan itu hanya menyebabkan rune di dalam air menyala ketika mengenai tirai air, tetapi gagal merusak tirai dengan cara apapun. Mu Gaoqi meninju dan menendang sisinya, tapi itu juga terbukti sia-sia. Hal yang paling menakutkan adalah Jiang Chen terus mengirim pesan ke Mu Gaoqi, tetapi yang terakhir tidak menanggapi sama sekali.
Tampaknya tirai air juga dapat memblokir semua komunikasi yang masuk dan keluar, sehingga membuat Jiang Chen tidak dapat menghubungi dunia luar. Huff. Dua tikus alam asal ingin menembus Rune of Heavenly Water saya. Sesosok tiba-tiba muncul dari bayang-bayang di dinding. Orang ini bungkuk dan sedikit bungkuk, tetapi meskipun demikian, dia sangat tinggi dan besar. Dia memegang tongkat kayu di tangannya, matanya yang ganas bersinar seperti mata serigala yang lapar. Dia mengambil beberapa lingkaran santai di sekitar Jiang Chen dan Mu Gaoqi, memeriksa mereka. Jiang Chen terkejut melihat bahwa pria ini mengenakan pakaian yang sama dengan dua murid Sekte Walkabout. Orang ini ahli dari Sekte Walkabout. Jiang Chen tercengang. Keduanya telah mengundang ahli seperti itu. Tetapi jika ini masalahnya, mengapa kedua murid itu memilih untuk bersekutu dengan Su Gang dan Yue Pan? Ada sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Pakar bungkuk itu bergumam pada dirinya sendiri. Hanya dua tikus ini yang datang dengan tupai, jadi ini berarti yang lain sudah mati. Keduanya terlihat dari istana pil regal. Ini tidak benar, menurut prediksiku, seharusnya mereka berdua dari Katedral Agung sampai sejauh ini, atau dua murid tak berguna dari Sekte Walkaboutku. Mengapa keduanya dari istana pil regal? Petik 2. Namun, dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan pertanyaan ini setelah memikirkannya. Huff, cukup mudah untuk membunuh tikus dari Regal Pil Palace. Jika aku tidak khawatir dengan bau darah yang mengganggu makhluk itu, aku pasti sudah membunuh kalian berdua sejak lama. Si bungkuk berjalan ke Mu Gaoqi dan menginjak tirai air, mengutuk dengan keras, terutama kamu, idiot. Berteriak dan berteriak seolah-olah Anda takut entitas di sini tidak akan mendeteksi Anda. Benar-benar idiot sialan, mereka berdua tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, tapi kata-kata si bungkuk sejelas kristal. Mu Gaoqi berada di samping dirinya sendiri dengan penyesalan, merasa bahwa dia telah menyeret Jiang Chen lagi. Lebih tepatnya Jiang Chen yang duduk bersila, tidak menyadari dunia luar ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk menembus tirai air. Pakar bungkuk itu memang seorang penatua di Sekte Walkabout dan kebetulan mendengar beberapa percakapan dua murid sebelum mereka berangkat. Dia diam-diam mengikuti mereka setelah mempelajari mata air dengan energi kayu, dan menggunakan kekuatannya untuk melewati keduanya untuk mencapai mata air terlebih dahulu. Namun, ketika dia tiba, dia menemukan garis peringatan yang ditarik di sekitar mata air, garis yang ditinggalkan oleh entitas yang kuat. Kekuatan entitas ini sedemikian rupa sehingga bahkan alam bijak tingkat kedua saat dia merasa sedikit stres. Oleh karena itu, dia telah melakukan brainstorming tentang cara diam-diam melewati entitas ini, atau setidaknya tidak membangunkannya. Saat itulah Jiang Chen dan Mu Gaoqi tiba. Teriakan bersemangat yang terakhir telah benar-benar mengganggu si bungkuk, jadi dia menggunakan seninya untuk memenjarakan para pendatang baru. Bukannya dia tidak membunuh orang, tetapi lebih karena dia khawatir niat membunuh dan aroma darah akan mengganggu entitas jika dia melakukannya. Meski begitu, teriakan Mu Gaoqi sebelumnya masih membuatnya sedikit gelisah. Dia menjadi tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap garis itu. Bab 484, Naga. Tiba-tiba, retakan seperti guntur terdengar dari tepi danau. Beberapa ratus tangga batu di sebelah permukaan danau bergetar saat tanah bergemuruh. Gemuruh semakin kuat, sampai gua itu sendiri mulai berguncang. Batu-batu besar berguncang lepas dari dinding berbatu. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen dan Mu Gaoqi dilindungi oleh tirai air, yang membelokkan semua batu untuk mereka. Pakar bungkuk itu memiliki wajah yang gelap, menembakkan tatapan tajam dari niat membunuh yang paling tinggi ke arah Mu Gaoqi. Dia tahu bahwa teriakan terakhir masih mengganggu makhluk besar itu, benar-benar merusak rencananya. Suara mendesing, lampu hijau tiba-tiba melesat dari tanah di depan danau, menciptakan celah yang menakutkan di bumi. Seekor-ekor hitam tiba-tiba menyembul keluar melalui celah. Itu meluas ke udara, tampaknya menyelidiki udara. Setelah beberapa saat, itu menamparkan dengan suara ke arah si bungkuk. Si bungkuk telah waspada sejak bumi mulai berguncang. Dia segera menghindar ke arah tangga ketika dia melihat ekor menyapu ke arahnya. Dia menghasilkan pisau tipis berwarna darah dan memotong ekornya saat itu mendekat. Jiang Chen gemetar sesaat ketika dia melihat ekor aneh ini. Dongeng mengatakan bahwa hanya ekor naga yang terlihat, kepalanya tidak pernah terlihat. Ini adalah keturunan naga, seorang anak naga tinggal di sini. Temperamennya yang biasanya tenang dihancurkan oleh wahyu ini.
Kekuatan yang tersembunyi dalam garis keturunan-keturunan naga benar-benar mengerikan. Bahkan garis keturunan naga yang paling rendah hati dan paling encer pun masih menjadi bagian dari ras naga. Tanpa pertanyaan, mereka adalah salah satu garis keturunan terkuat di zaman kuno. Pukulan si bungkuk mendarat di ekor dan meluncur dengan deras, meninggalkan suara yang jelas dan berdering. Dentang, itu sebenarnya tidak menembus salah satu sisik di ekor hitam. Si bungkuk juga sangat terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia telah menghitung kekuatannya dengan tepat, serta lokasi pukulan itu akan mendarat. Bahkan jika dia tidak mengiris ekornya, dia masih harus menembus 1 atau 2 skala. Tapi siapa yang tahu bahwa selain percikan bunga api, serangan ini bahkan tidak akan meninggalkan noda di ekornya. Si bungkuk berkeringat dingin saat melihatnya. Dia bergoyang ke samping dan menembak ke arah dinding batu di sebelahnya. Tampar, tampar, tampar. Ekor naga tampaknya memiliki sihir sensorik tertentu yang memungkinkannya untuk memprediksi gerakan si bungkuk. Itu mengejarnya tanpa jeda, membelah tanah seperti pisau menembus mentega panas. Itu dengan mudah meninggalkan alur yang dalam di dinding dan menyebabkan banyak batu jatuh di belakangnya. Gemuruh bebatuan membuatnya tampak seperti gua akan runtuh kapan saja. Jiang Chen menyaksikan pertarungan dengan mata yang tidak berkedip. Naga itu hanya mengungkapkan ekornya, tapi itu saja sudah cukup untuk memaksa alam suci tingkat kedua untuk bergegas ke segala arah. Sepertinya kekuatan naga surgawi ini cukup menakutkan. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak ketakutan. Namun, dia tidak mau melewatkan level pertarungan ini, dan dia benar-benar ingin naga surgawi menang. Jika tidak, begitu alam bijak Sekte Walkabout membunuh naga, Jiang Chen dan Mu Gaoqi akan menjadi yang berikutnya dalam daftarnya. Pakar bungkuk ini terus menghindar ke kiri dan ke kanan tetapi menolak untuk pergi. Apa dia punya rencana lain? Mata tajam Jiang Chen menemukan titik yang aneh. Situasi pertempuran cukup jelas. Si bungkuk Sekte Walkabout tidak berani mengambil ekornya, menunjukkan bahwa kekuatannya jauh di bawah kekuatan naga suci. Namun, ahli itu tidak hanya tidak berusaha untuk melarikan diri, bahkan sepertinya dia memiliki sesuatu di balik lengan bajunya. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan orang tua Sekte Walkabout ini. Jiang Chen tidak bisa melihat lebih dekat selama dia terjebak dalam gelembung air, dan tidak tahu apa-apa tentang rencana si bungkuk. Namun, satu hal yang dia yakini, si bungkuk sangat tertarik pada Pegas. Dia menolak untuk mundur bahkan ketika dia menghadapi naga. Momentum serangan ekor naga itu cukup mengejutkan. Setiap sapuan ekor meninggalkan alur yang dalam di dinding batu. Jika mendarat di tubuh manusia, maka bahkan salah satu dari alam bijak tingkat kedua kemungkinan akan patah tulang dan tendon patah, sekarat setelah memuntahkan darah. Apa yang direncanakan orang tua ini? Jiang Chen masih tidak tahu apa-apa setelah mengamati sebentar, tetapi tiba-tiba menyadari dengan pandangan sekilas ke samping bahwa wajah Mu Gaoqi berubah ungu. Dia hampir pingsan. Tirai air mempertahankan vakum, dan meskipun pembudidaya alam asal tidak membutuhkan udara segar untuk hidup, kemampuan penyegelan besar dari tirai air memiliki efek korosif yang sangat kuat, membuat Mu Gaoqi yang lebih lemah merasa seperti dia tidak dapat bertahan. Jiang Chen melihat lagi ke tirai air, yakin bahwa itu tidak mungkin untuk dipatahkan. Namun, itu tidak berarti dia tidak tahu cara melarikan diri. Dia telah menyusun rencana pelarian sejak lama. Dia melihat ke bawah ke tanah dan mengaktifkan Lotus. Rune of Heavenly Water cukup menakjubkan dan bahkan bisa membatasi sebagian tanah. Tetapi teratai api dan es yang menyihir adalah harta karun tingkat dewa. Rune tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama di bawah tanah. Sebuah lotus segera muncul di bawah kaki Jiang Chen setelah menabrak tirai air. Jiang Chen membuat segel tangan dan membuat salinan dirinya dari lotus, menempatkannya di dalam tirai air sebelum membiarkan lotus membawanya ke bawah tanah. Sejak dia memasuki alam asal, dia sepenuhnya memanfaatkan seni ilusi lotus. Ketika dia bertarung dengan Yan Hongtu belum lama ini, serta 1 lawan 4 saat melawan Su Gang, Yue Pan, dan yang lainnya, semua salinannya telah dimanfaatkan dengan baik. Jiang Chen mengulangi tindakan yang sama dan menyelamatkan Mu Gaoqi dari penjara air juga. Saudara Jiang Chen, di mana kita? Mu Gaoqi perlahan sadar, tapi masih merasa agak pusing. Kami berada di kedalaman bumi. Jangan ribut, pencuri tua Sekte Walkabout sedang melawan seekor naga. Meskipun kami agak jauh, saya tidak bisa menjanjikan bahwa kami berada di luar jangkauan persepsi mereka. Petik 2.
Apakah itu bungkuk alam bijak tingkat kedua atau naga misterius? Keduanya adalah eksistensi yang jauh melampaui mereka berdua. Mu Gaoqi terkejut dan menutup mulutnya rapat-rapat. Dia sudah menyebabkan masalah sekali dengan pidatonya, dia akhirnya belajar pelajarannya kali ini. Jiang Chen duduk bersila, meskipun mereka berada ratusan meter di bawah tanah, dia masih bisa merasakan pertempuran menakjubkan yang terjadi di atas mereka. Gempa susulan yang sangat besar terus beriak di sekitar mereka, dan mereka berdua bisa merasakan getaran hebat bahkan dari dalam tanah. Mu Gaoqi perlahan pulih dan tiba-tiba teringat kata-kata Jiang Chen. Dia terkejut, "Saudara Jiang Chen, apa yang kamu katakan?" "Naga." Jiang Chen mengangguk, "Benar. Naga, makhluk apapun dengan garis keturunan dan bentuk naga bisa disebut naga. Hanya ketika garis keturunan menjadi begitu encer sehingga keturunan mereka tidak bisa lagi berubah menjadi bentuk naga, mereka akan kehilangan hak untuk disebut naga. Namun meski begitu, selama makhluk memiliki garis keturunan naga, tidak peduli seberapa banyak bentuk mereka telah berubah, mereka akan menyebut diri mereka keturunan naga. Bagaimanapun, bahkan asosiasi sekecil apapun dengan kata naga adalah penyebab kebanggaan. Sejak zaman kuno, itu selalu menjadi salah satu yang paling mulia dari garis keturunan, raja binatang buas yang paling sejati. Bahkan setetes darah naga pun berarti mereka adalah salah satu keturunan mereka. Namun saat ini, dilihat dari ekor dan sisik naga, makhluk ini jelas merupakan naga sejati. Jiang Chen tidak yakin dengan garis keturunannya, tapi itu pasti bisa menjaga bentuk naga yang sebenarnya. Seekor naga seperti itu memiliki garis keturunan yang sangat murni tidak peduli seberapa jauh ia datang di dunia ini. Bagaimanapun, perubahan pada tubuhnya berkaitan dengan kemurnian garis keturunannya. Lalu bisakah kita keluar? Pikiran Mu Gaoqi sama sekali tidak tertuju pada pegas. Naga hanya ada dalam legenda Myriad Domain. Bahkan para ahli utama dari Myriad Domain akan memberikan perhatian serius ketika mereka mendengar legenda naga. Mereka disebut-sebut sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, Mu Gaoqi tidak berpikir untuk merebut mata air dengan energi roh kayu dari seekor naga. Dia hanya ingin tahu apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Saya tidak tahu. Jika situasi mengharuskan kita untuk melarikan diri, pencuri tua dari Sekte Walkabout itu seharusnya sudah lari sejak lama. Namun, dia tidak pergi, yang menunjukkan bahwa dia pasti memperhatikan sesuatu. Apa alasan kita harus melarikan diri karena dia tidak melakukannya? Jiang Chen telah melihat terlalu banyak naga sejati di kehidupan masa lalunya, dan sering melihat naga dengan garis keturunan tertinggi. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada naga. Bahkan jika naga kuno terkuat mungkin lebih kuat dari ayahnya, Kaisar Surgawi, dia belum pernah melihat salah satu dari kaliber itu di kehidupan masa lalunya, dan itu pasti tidak ada di pesawat tempat dia tinggal saat ini. Ketika dia mempertimbangkan pengetahuannya tentang bahasa binatang purba dan keterampilannya yang setara dalam bahasa naga yang mulia, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia lebih nyaman jika naga itu membunuh ahli bungkuk itu. Jiang Chen lebih suka berurusan dengan naga daripada sesamanya. Dia mungkin bisa berkomunikasi dengan naga, tapi dia tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan hati yang jahat. Gaoqi, kamu tetap di sini dan jangan bergerak sedikitpun. Aku akan ke atas untuk melihatnya. Jiang Chen khawatir tentang situasi pertempuran dan juga khawatir tentang musim semi. Jika dia berbalik dan pergi, dia mungkin akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Hanya dengan risiko besar datang keberuntungan. Dia tidak menunggu Mu Gaoqi merespons saat dia membuat segel tangan. Salah satu kelopak bunga teratai menarik dan melipat Mu Gaoqi. Dia sekarang sangat tidak nyaman dengan Mu Gaoqi. Jika dia tidak membatasi gerakannya, orang itu mungkin akan berlari sembarangan nanti dan merusak segalanya lagi. Lebih baik bagi Jiang Chen untuk membatasi gerakannya sekarang dan biarkan dia tetap di tempatnya. Hanya ada hal-hal baik yang bisa didapat dari pelatihan di dalam Lotus, dan mutiara roh yang dimiliki Mu Gaoqi harus melawan kekuatan Lotus. Bab 485, Jiang Chen mengungkapkan dirinya sendiri. Jiang Chen tidak kekurangan kemampuan atau keberanian, dan dia sepenuhnya memanfaatkan kemampuan besar Lotus untuk diam-diam bergerak ke atas. Banyak teratai es dan api telah tinggal beberapa meter di bawah dan di sekitar gua. Kesadaran Jiang Chen turun ke atas mereka untuk mengamati pertarungan brutal. Gua itu hancur, batu-batu besar yang jatuh menghiasi area itu. Seekor naga hitam melingkar di atas batu besar,
menatap tajam ke dinding batu tertentu. Si bungkuk sudah kehilangan lengan, dan dada serta punggungnya dipenuhi luka berdarah. Dia terengah-engah. Kamu manusia tercela, beraninya kamu membuat formasi racun di wilayahku. Kamu dari sekte apa? Ketika orang bijak ini meninggalkan daerah ini, saya akan memastikan untuk memusnahkan sekte Anda. Suara naga yang menakjubkan bergema di sekitar gua, bergema ke sana kemari. Hahaha, si bungkuk mulai tertawa gila, terlepas dari luka-lukanya. Pembicaraan besar seperti itu. Aku mungkin sebenarnya sedikit takut padamu jika kamu tidak diracuni dengan keadaan ini. Anda masih ingin membuang berat badan Anda setelah dipukul dengan spirit restrain powder saya. Bermimpilah, kata-katanya memicu kejang batuk, meretas seteguk besar darah. Jelas bahwa dia menggunakan racun untuk menyergap naga itu, tetapi pada gilirannya juga terluka. Mengingat lukanya yang parah, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengakhiri naga itu dengan satu pukulan terakhir. Jiang Chen tidak yakin apakah dia harus senang atau khawatir melihat pemandangan ini. Kelicikan si bungkuk terlalu menakutkan. Dia tidak bergerak ketika dia pertama kali tiba di mata air, tetapi malah meletakkan formasi racun terlebih dahulu. Jelas bahwa dia sudah lama siap untuk hasil seperti itu. Adapun naga itu, ia tidak memperhatikan formasi racun ketika pertama kali bangun. Itu akan segera menyerang dengan ganas dan ganas, menghirup lebih banyak udara beracun saat melakukannya. Meskipun serangannya yang kuat telah melukai si bungkuk, naga itu juga telah diberi banyak bubuk penahan roh, membuatnya tidak dapat memusatkan napas naganya lagi. Itu juga tidak bisa memberikan pukulan mematikan pada si bungkuk. Satu naga sejati dan satu alam bijak tingkat kedua sama-sama menderita kerugian besar. Manusia keji, jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Sebagus musim semi, itu tidak akan memurnikan garis keturunanmu yang rendah. Naga itu sangat marah. Si bungkuk tertawa santai, terus saja bicara keras. Lagi pula, aku tidak akan mati karena luka-luka ini untuk sementara waktu. Tapi dengan racunmu, bahkan dengan esensi naga yang sebenarnya, berapa lama kamu bisa bertahan tanpa bantuan? 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, aku punya lebih dari cukup waktu luang. Saat kau mati, aku akan mengupas kulitmu, mencabut uratmu, mengeringkanmu, memberi makan hatimu, dan kemudian memperbaiki intimu, hahaha. Garis keturunan naga dan mata air dengan energi roh kayu, sungguh kebetulan yang diberikan surga kepadaku. Belum ada pembudidaya ranah kaisar di Myriad Domain selama ratusan tahun. Sepertinya aku ditakdirkan untuk menjadi kaisar besar dan menyatukan Myriad Domain. Jika seseorang bisa menyerap garis keturunan naga, naik ke ranah kaisar adalah anugerah. Tambahkan pembaptisan musim semi, dan tidak masuk akal untuk berpikir bahwa dia telah menjadi kaisar besar berjudul yang akan dijunjung oleh semua orang di benua jurang surgawi. Si bungkuk mulai tertawa dengan bangga ketika dia mulai membayangkan masa depannya, tetapi tawanya tersendat dalam keheningan saat cahaya ganas bersinar di matanya. Siapa di sana? Meskipun Wei Wudao terluka parah, kesadarannya tidak terganggu, dan dia merasakan riak kesadaran lain di bayang-bayang, mengamati mereka. Teriakan yang dia keluarkan mengguncang dinding batu dalam intensitasnya, pecahan batu jatuh saat mereka pecah berkeping-keping. Riak kesadaran itu adalah Jiang Chen dalam bayang-bayang. Teratai hampir menyembunyikannya dengan sempurna, dan dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak berpikir bahwa Wei Wudao akan lebih lihai daripada seekor tikus. Dia segera menarik kembali kesadarannya dan berhenti mengamati. Wei Wudao melihat sekeliling sebentar, tetapi datang dengan tangan kosong. Aneh. Aku benar-benar merasakan kesadaran mengintip dari bayang-bayang. Meskipun itu menyembunyikan dirinya dengan baik, tidak ada kesalahan tentang itu. Wei Wudao tiba-tiba melihat kedua tirai air. Kedua sosok itu masih ada di dalam. Aneh, apakah itu imajinasiku? Kedua tikus alam asal itu tidak memiliki masa depan selain kematian di bawah penindasan runeku. Tidak mungkin mereka bisa kabur. Mungkinkah ada sisa-sisa yang masih hidup dari kelompok pembudidaya alam asal kecil yang memasuki gua lebih awal? Petik 2. Wei Wudao tiba-tiba tersentak kaget ketika pikirannya mencapai titik itu. Bukannya dia takut pada para pembudidaya alam asal kecil itu. Dia yakin dia bisa menangani mereka semua, bahkan jika mereka datang sebagai gerombolan. Bahkan unta kurus lebih besar dari kuda, dan luka-lukanya hanya di sekujur tubuhnya. Kekuatan pertempurannya mungkin di bawah standar, tapi itu tidak cukup untuk mencegahnya berurusan dengan beberapa kultivator alam kecil.
Tatapan Wei Wudao hendak beralih dari tirai air ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Tunggu-tunggu, sesuatu melintas di benaknya. Pandangan sekilas yang baru saja dia ambil telah memicu bel peringatan kecil. Tubuhnya berkelebat saat dia mendarat di sebelah tirai air seperti burung pemangsa besar. Semakin dekat dia ke tirai air, semakin jauh dia dari naga. Karena itu, dia tidak merasakan tekanan sedikit pun dari gerakan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melihat dua sosok di tirai air, terutama Mugaoki. Wajahnya hampir berubah menjadi ungu karena mati lemas sebelumnya, tapi kenapa pipinya benar-benar lebih merah sekarang? Ini tidak masuk akal. Wei Wudao mondar-mandir di sekitar tirai, menatap keduanya dengan hati-hati. Namun, dia juga tidak bisa melihat apapun melalui air. Jika seorang pembudidaya alam bijak tingkat 2 melihat dengan hati-hati pada ilusi bahwa Jiang Chen menyalurkan melalui lotus, mereka pasti akan melihat beberapa kekurangan. Tetapi ketika dilihat melalui tirai dan luka-lukanya yang berat menutupi persepsinya, dia hanya dapat memanggil setengah dari kultivasinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat banyak hal tidak peduli seberapa keras dia melihatnya. Kegelisahan Wei Wudao hanya bertambah saat dia menepukkan tangannya ke tirai air, cahaya biru dari segel tangannya menutupi tirai air. Pop, pop, dua tirai air muncul saat dua sosok mendarat di depan Wei Wudao. Ini bukan mereka. Dia sangat terkejut dan membanting tangannya ke dua teratai. Mereka bergoyang dan kemudian mengebor jauh ke dalam tanah. Pergantian peristiwa ini membuat Wei Wudao ternganga kaget. Dia sudah keluar dan berkeliling di dunia untuk siapa yang tahu berapa lama, dan telah memenjarakan banyak orang dengan runenya. Bahkan pembudidaya alam bijak akan merasa hampir tidak mungkin untuk melarikan diri jika dibatasi oleh runenya, tetapi sekarang dua tikus alam asal telah melarikan diri. Dia marah sekaligus cemas. Dia marah karena runenya terbukti tidak efektif, dan cemas bahwa dua tikus alam asal mungkin kembali dengan bala bantuan, merusak keuntungannya karena mengambil pegas untuk dirinya sendiri. Naga sejati dan sumber energi roh kayu. Ini adalah kejadian kebetulan yang dianugerahkan oleh surga. Berapa porsinya jika orang yang lebih kuat datang? Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Saat dia blank sesaat, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kegembiraan. Kesadaran mengintip yang baru saja dia rasakan pasti berasal dari dua pembudidaya alam asal kecil. Karena mereka belum pergi, mereka tidak perlu pergi sekarang. Wei Wudao tiba-tiba tersenyum dan menjentikkan tangannya, seruling bambu vertikal berwarna hijau giok muncul di tangan kanannya. Alam asal belaka ingin menunjukkan ketidakmampuanmu kepadaku. Melodi, Hypnotic Requiem, saya akan menghancurkan kesadaran Anda, bahkan jika Anda tersembunyi ribuan kaki di dalam tanah. Wei Wudao memiliki banyak teknik tersembunyi, dan melodi khusus ini tidak berguna pada naga, jadi dia tidak repot-repot menggunakannya. Jiwa naga terlalu kuat, dan kesadaran naga hampir tak terkalahkan. Wei Wudao tidak pernah berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menekan naga. Namun, itu sempurna untuk dua pembudidaya alam asal belaka. Jiang Chen tahu bahwa keadaan menjadi buruk ketika kesadarannya ditemukan. Namun, dia tidak gugup saat dia memutuskan untuk keluar dari tembok dan mendarat di sisi lain, menempatkan naga di antara dia dan Wei Wudao. Naga itu jelas sudah lama mendeteksi keberadaan Jiang Chen. Dia melihat Jiang Chen dari atas ke bawah saat manusia itu keluar dari dinding. Jiang Chen menyeringai dan menyapanya dalam bahasa naga, 5 cakar dan tanduk. Kamu benar-benar keturunan naga. Naga itu gemetar ketika mendengar lidah naga, menatap pemuda manusia ini dengan tidak percaya. Manusia, kamu tahu pidato naga. Apakah kamu reinkarnasi dari naga sejati? Tidak ada naga di sekitarmu. Aku bukan reinkarnasi naga, tapi aku teman naga. Jiang Chen berbicara dengan naga yang sempurna. Mereka berdua mengobrol dalam bahasa naga, benar-benar memukau Wei Wudao. Dia memelototi Jiang Chen dengan tajam. Nak, latar belakang seperti apa yang kamu miliki? Jiang Chen tersenyum, benar-benar tenang. Apakah itu penting, Wei Wudao? Apakah Anda akan keluar sendiri sekarang, atau akankah Anda menunggu para ahli dari sekte saya datang dan menghancurkan Anda? Kamu, Wei Wudao mengamati sekeliling dan tidak menemukan tanda-tanda kesadaran Mugaoki. Dia tiba-tiba mulai, temanmu melarikan diri. Jiang Chen tertawa. Apakah kamu pikir kami akan begitu bodoh untuk tinggal di sini untuk kamu tangkap? Tentu saja dia kembali untuk mendapatkan bala bantuan. Kembali. Mata Wei Wudao berputar dalam pikirannya.
Kamu adalah murid Istana Regal Pil, dan dibutuhkan setidaknya 4 hingga 5 hari untuk melakukan perjalanan pulang pergi dari sana. Pada saat itu, saya telah mengasimilasi darah naga, memurnikan intinya, dibaptis di musim semi dan melanjutkan perjalanan saya dengan gembira. Sektemu hanya bisa datang untuk mengambil bangkaimu. Wei Wudao mengangkat seruling dan bersiap untuk bermain. Jiang Chen keluar karena dia khawatir tentang requiem hipnotis ini. Dia bisa menahan efeknya, tapi Mu Gaoqi, ratusan kaki di bawah, tidak akan bisa. Inilah mengapa Jiang Chen keluar untuk menghadapi Wei Wudao ini. Tentu saja, dia bukan tipe orang yang menempatkan dirinya dalam bahaya seperti ngengat yang terbakar. Dia keluar dari tembok karena dia sudah membuat rencananya sendiri. Dia tidak akan pernah berhadapan langsung dengan musuhnya tanpa persiapan sebelumnya. Tetapi bahkan dengan cedera Wei Wudao, alam bijak tingkat kedua masih belum bisa ditangani oleh Jiang Chen. Wei Wudao, siapa yang kau coba untuk menakut-nakuti hanya dengan Hypnotic Requiem? Kenapa kamu tidak merasakan ini dulu? Jiang Chen menarik kembali Sun Piarser setelah berbicara, mengirimkan 3 anak panah secara berurutan seperti meteor yang berkobar di langit, ditujukan langsung ke Wei Wudao. Trik kecil yang menyedihkan, seruling Wei Wudao menjentikkan ke kiri dan ke kanan dan menjatuhkan anak panah itu dengan mudah.